Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Adiatma dalam acara Bisik-Bisik Adiatma. Bincang asik bareng Rumah Sakit Dr. Adiatma bersama dengan saya, Maulina. Di Bisik-Bisik Adiatma ini kita akan mengupas seputar pelayanan, inovasi, serta event yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Berbicara tentang pelayanan kesehatan, kita sering menjumpai dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya yang secara sigap memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, tahukah Anda bahwa di balik profesionalisme tersebut terdapat sebuah proses panjang yang terus berjalan, diawali dengan pendidikan, pelatihan, serta dengan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, maka pada episode Bisik-Bisik kali ini kita akan mengupas, kita akan mengulik seputar bagaimana peran Rumah Sakit Dr. Adiatma dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk sebagai lahan praktik bagi para mahasiswa atau calon tenaga kesehatan. Bersama dengan kita di studio Bisik-Bisik pagi ini telah hadir seorang narasumber yang luar biasa karena beliau itu adalah seorang yang sangat profesional di bidangnya. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Langsung saja kita sambut beliau yang luar biasa ini ya, Ibu Mei Kristianti, Eskep Nurse MS. Selamat pagi, Bu Mei. Masya Allah, luar biasa. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Ini fansnya Bu Mei sudah nungguin loh. Sudah menunggu ya, mohon maaf terlambat. Harusnya jam 9 tit gitu. Iya, maaf ya, kan ada sedikit kendala ya. Kan kita di pelayanan soalnya Ibu ya. Betul. Baik, nah Bu Mei terima kasih loh sudah bersedia hadir pagi ini ya di Bisik-Bisik kita. Saya yakin agenda Ibu pasti full pagi ini. Lumayan. lumayan full ya Bu ya. Tapi sudah berkenan hadir di sini. Baik, tadi saya sudah mengenalkan Bu Mei ya sebagai kepala bidang ya Bu ya. Kepala Subak. Oh, Kepala Subak Ya. lebih tepatnya ya Bu Ya, ya, betul. untuk Diklat dan Betul. Pendidikan Pelatihan Rumah Sakit Dr. Adiatma. Mohon maaf koreksinya Ibu ya. Oke. Oke, baik. Nah Bu, tadi kan saya sudah sedikit membahas ya Bu ya tentang pentingnya ya Diklat ya Bu ya untuk pengembangan kompetensi. Nah, sebelumnya saya mau nyanyi dulu loh. Bu Mei ceria banget sih hari ini. Terima kasih. Dan semalam nih Kak, saya udah mempersiapkan semuanya karena mau tampil satu layar dengan host terkenal kita, Mbak Maulina. Setiap hari, Masya Allah. setiap minggu ya tampil di depan semua sobat sehat Adiatma. Terima kasih, saya jadi terharu loh ini Bu. Luar biasa Bu Mei, semangatnya itu loh sangat menginspirasi kita ya Bu ya. Sama-sama. Oke Bu, kita balik lagi ke topik ya Bu ya, soal masalah diklat ya Bu. Nah Ibu tentunya pasti bisa dong menceritakan lebih detail ya Bu tentang apa sih tuh kegiatan diklat di Rumah Sakit Adiatma dan apa sih Bu perannya untuk pelayanan kita di rumah sakit Bu, monggo. Oke. Boleh ya saya bilang, kalau tadi Mbak Maulin bilang di dalam profesionalisme SDM kesehatan khususnya itu butuh proses yang panjang. Nah, boleh saya katakan bahwa diklat di sini adalah sebuah motor atau mesin untuk pengembangan SDM, yang mana perannya cukup penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi SDM baik dari hard skill maupun soft skillnya, otomatis akan meningkatkan kemampuan SDM kesehatan dalam menjaga standar mutu, menjaga keselamatan pasien, juga meningkatkan efektivitas dan kinerja rumah sakit itu sendiri. Karena diharapkan pelayanan yang diberikan nanti akan sesuai standar, mutunya dan kualitasnya selalu terjaga sesuai dengan ketentuan akreditasi rumah sakit. Juga memiliki peran yang penting bagi SDM itu sendiri, yang mana dia memiliki kesempatan dalam hal pengembangan karir, pengembangan jenjang karirnya itu melalui pengembangan kompetensinya, sehingga SDM ini akan memiliki rasa percaya diri yang lebih dan meningkatkan profesionalisme mereka seperti itu. Luar biasa penjelasannya.
Meskipun kadang kalau kita baca cuma diklat gitu aja ya, Iya. ternyata sebagai motor penggerak Betul. pelayanan, Iya. termasuk menjaga kualitas pelayanan. Betul. Oke. Jadi diklat di sini tidak serta-merta hanya sebuah pelatihan. Tapi itu tadi ini merupakan diklat ini juga merupakan kegiatan yang strategis untuk sebuah rumah sakit. Oke. Karena dengan meningkatkan kompetensi SDM yang terus-menerus berkelanjutan, diharapkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Adi Atma khususnya ini selalu terjaga standar mutunya, terus nanti keselamatan pasien juga selalu terjaga gitu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Saya tertarik Bu sama tadi Ibu sempat menyebut patient safety ya Bu ya. Iya. Ya, atau keselamatan pasien ya Bu. Seberapa besar impact-nya Bu dari diklat ini terhadap keselamatan pasien? Nah, karena pemirsa sini kan pasti juga sebagai konsumen pelayanan kita kan Bu. Iya, betul. Mudah-mudahan juga pemirsa di sini banyak dihadiri oleh tenaga-tenaga kesehatan ya, sehingga nanti akan memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam hal hard skill, sehingga ini akan menjaga keselamatan pasien, di mana dengan pengembangan kompetensi ini kualitas atau keterampilan daripada SDM itu terus terjaga. Mereka melaksanakan pelayanan sesuai SOP, sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam pelayanan, adanya malpraktek. Karena mereka terus menjaga istilahnya keterampilannya, wawasannya, baik hard maupun softnya, bagaimana dia memberikan komunikasi yang baik, seperti itu, bagaimana dia memberikan empatinya, rasa kepeduliannya dengan pasien, itu juga sekarang benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat. Jadi kesembuhan tidak hanya melalui obat, tapi bagaimana seorang tenaga kesehatan ini bisa memberikan pelayanan yang harmonis. Luar biasa. Jadi holistik ya Bu. Betul, keseluruhan. Excellent service, holistik, hard skill sama soft skillnya semuanya harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. Oke. Oh ya Bu, ngomong soal soft skill tadi Bu ya. Tadi kan kita harus ada empati ya Bu ya. Termasuk juga komunikasi ya Bu ya. Nah, tentunya ini sangat penting sekali ya dalam kita bisa menjalin trust sama pasien ya Bu ya. Nah, itu juga dikembangkan di diklat ini Bu untuk soft skill itu Bu. Iya. Contohnya seperti apa Bu? Jadi setiap tahun ini kita punya yang namanya budaya kerja. Itu pasti ya Mbak ya, sebuah institusi pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, kita harus punya yang namanya budaya kerja. Rumah Sakit Adi Atma juga memiliki budaya kerja, dan ini terus kita latih, kita kembangkan melalui pengembangan kompetensi yang kita lakukan dengan IHT atau in-house training. Jadi setiap tahun seluruh bahkan tidak hanya tenaga kesehatan, yang non kesehatan juga kita berikan IHT ini, bagaimana dia komunikasi efektif dengan pasien, bagaimana dia, karena yang namanya pelayanan ini rumah sakit tidak hanya khusus dengan pasien, tapi juga dengan keluarga, juga sesama teman, itu juga merupakan istilahnya customer kita. Komunikasi ini penting, empati juga penting, sehingga kita bisa memberikan pelayanan itu dengan hati, karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Oke, luar biasa. Jadi membangun engagement ya. Betul. Ikatan batin ya. Ikatan batin, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, sehingga kita memberikan pelayanan itu dengan tulus, penuh hati. Oke, jadi tadi juga ada Ibu menyebutkan bahwa supaya bisa membangun budaya kerja dengan sesama rekan kerja. Betul. Itu juga penting ya Bu ya, penting ternyata sekali ya, Bu ya. Karena dalam memberikan pelayanan kita kan harus tadi yang dibilang holistik gitu ya, dari semua unsur. Jadi yang namanya rumah sakit itu tidak hanya yang berperan itu hanya dokter atau hanya perawat, tidak. Seluruhnya, mulai dari pendaftaran yang ada di depan itu, bagaimana kita menyapa dari satpam juga ya. Betul, dari satpam, bahkan dimulai dari halaman dari tukang parkirnya. Itu kita berikan semacam pelatihan atau seminar gitu ya, bagaimana mereka harus berkomunikasi secara efektif dengan baik, istilahnya merasakan bahwa mereka itu datang ke sini memang butuh bantuan kita. Oke, butuh pelayanan kita lebih tepatnya Ibu ya. Luar biasa. Baik, jadi tidak hanya pendidikan itu, pelatihan tidak hanya untuk nakes saja, bahkan sampai
administrasi, Iya. petugas yang pendukung lainnya ya, mulai Betul. dari front office ya, dari satpam, tukang parkir pun juga semuanya di training di sini. Yes. Wow, luar biasa. Nah, untuk kegiatannya nih Bu, tapi kan banyak ya tadi Bu, Banyak, wah setiap pasti tahun, bejibun iya. ini banyak ini. Nah, contohnya Bu, contohnya nih, selain tadi IHT, apalagi sih Bu item-itemnya yang sering banyak, dilakukan? Mbak Maulin. Jadi untuk pemirsa yang di luar juga mungkin misalkan membutuhkan peningkatan kompetensi bisa melihat. Jadi kita sudah punya agenda Mbak setiap tahunnya itu pelatihan-pelatihan apa, pengembangan kompetensi jenis apa aja yang bisa kita lakukan. Baik itu bentuknya pelatihan, workshop, seminar, webinar maupun sosialisasi. Dalam waktu dekat ini kita dalam bulan April aja kita ada 3 pelatihan, yaitu BTCLS untuk tenaga perawat, ACLS untuk tenaga dokter, juga higien sanitasi penjamah makanan. Jadi ini tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tapi untuk penyaji makanan yang di hotel, di resto. itu MBG juga bisa? Betul, dapur gizi itu Iya. kami juga menyiapkan untuk mereka mendapatkan sertifikasi yang mana ini merupakan syarat mutlak ya untuk memberikan atau penyajian dalam makanan dan minuman. seperti Oke, itu. di bulan Maret aja sudah ada 3 Sudah loh ada pemirsa 3, betul. kegiatan yang sudah Iya. disusun oleh Diklat Iya. ini ya, pasti padat. Makanya Bu Mei itu sibuk banget ya kali ini. Oke, Dengan senang baik. hati. Ini beberapa flyer yang akan kita laksanakan di bulan April ini, Mbak Maulin. Silakan teman-teman tenaga kesehatan maupun teman-teman yang bekerja di lingkungan penyaji makanan dan minuman bisa segera mendaftarkan di kami mumpung kuotanya masih ada gitu ya. Silakan, kami dengan senang hati untuk bersama-sama belajar. Oke, luar biasa dan pasti difasilitasi oleh Diklat. Betul. Oke. Nah, tadi kan Bu Mei sudah menjelaskan bahwasannya kita pelatihan tuh banyak banget ya. Ada nakes, non nakes, bahkan orang awam juga ada ya Bu ya. Ada, untuk Oke. umum juga kita ada. Oke. Nah, gimana sih Bu caranya memastikan bahwa kualitas pendidikan pelatihan yang diberikan Rumah Sakit Dr. Adiatma itu up to date, kemudian engage ya dengan kebutuhan saat ini. Bu? Gimana Bu? Jadi memang kalau up to date-nya kita yang namanya pelatihan itu memang tadi saya bilang ini juga merupakan kegiatan yang strategis ya. Jadi yang kita laksanakan juga harus memiliki strategi. Strateginya apa? Yaitu sesuai dengan kebutuhan baik oleh institusi, kebutuhan individu maupun kebutuhan kondisi yang kita sebut dengan isu strategis yang ada saat ini. Jadi kita mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang apa gitu ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalkan sedang tinggi-tingginya kasus kanker misalkan. Kita dengan cepat tanggap langsung kita menyediakan yang namanya pengembangan kompetensi melalui sosialisasi misalkan untuk masyarakat umum, bagaimana deteksi dini tentang kanker seperti itu ada, itu bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat dengan free tanpa berbayar seperti itu. Untuk yang lain misalkan tingkat stunting di Jawa Tengah masih cukup tinggi gitu ya Mbak, kita laksanakan webinar mengenai stunting, bagaimana menyediakan gizi yang baik untuk anak-anak, itu kita siapkan juga untuk masyarakat umum agar memiliki pengetahuan bagaimana mencegah stunting dan mengurangi angka stunting di Jawa Tengah seperti itu. Oke, berarti benar-benar sesuai dengan kondisi real time saat ini. Kalau ya. tadi Mbak Maulin minta biar terstandar. Nah, kalau pelatihan itu memang kami sebisa mungkin bahkan harus sesuai dengan kurikulum yang disampaikan oleh Kemenkes, Mbak. Jadi kami berkomitmen dalam Diklat RSUD Dr. Adiatma ini berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan sesuai dengan kurikulum standar. Tidak ada yang kita kurangi sama sekali, baik dari sisi fasilitas, jadwal, kurikulum itu sendiri maupun standar daripada fasilitatornya. Kita mengikuti kurikulum yang ada dengan harapan pelatihan yang kita berikan itu memang benar-benar terjaga kualitasnya. Oke, baik. Berarti kalau sesuai dengan kurikulum Kemenkes tadi berarti ada kerjasamanya ya sama Kemenkes ya Bu? Jadi begini, kalau kerjasama sudah enggak, karena memang sekali lagi Diklat Adiatma ini sudah menuju
ke depan lebih jauh gitu ya, karena kita sudah terakreditasi Mbak Maulin. Akreditasi apa, Bu? Kita sudah akreditasinya A. Oh, akreditasi A, keren banget. A. Jadi mulai tahun 2023 kita sudah terakreditasi oleh Kemenkes dan langsung mendapatkan predikat atau kategori A, sehingga bisa menyelenggarakan secara mandiri, bahkan bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan lainnya yang belum terakreditasi, karena kita sudah berstatus A seperti Luar itu. biasa. Ini bisa terakreditasi A pasti karena kerja keras Bu Mei juga ini sama teman-teman diklat tentunya ya. Diklat, sama komitmen dari pimpinan rumah sakit. Tentunya. Betul. Betul. Pimpinan rumah sakit di sini cukup support, mendukung penuh terakreditasinya diklat kita, Mbak. Jadi memang sudah cukup lama gitu ya diimpi-impikan bahwa kita harus memiliki diklat yang terakreditasi, sehingga sama-sama kita berjuang baik dari level manajemen, level pimpinan sampai diklat dan teman semua unsur yang ada di rumah sakit, karena memang kita dalam mewujudkan akreditasi ini nggak bisa sendiri. Semua bidang bagian terkait seperti itu. Mantap. Kolaborasi yang luar biasa. Yes. Oke, tadi Bu Mei juga mengatakan ya bahwasannya ada juga nih ngadakan pelatihan atau webinar yang bersifat free. Ya. Itu sistemnya seperti apa, Bu? Sistemnya karena memang kita kan sudah terakreditasi ya Mbak, jadi semua kegiatan pengembangan kompetensi kita itu nanti akan terdaftar di dalam LMS atau Satu Sehat. Semua bisa mengikuti, jadi kita ini juga memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit untuk mengembangkan dirinya menjadi fasilitator, mengembangkan dirinya menjadi narasumber, tidak hanya istilahnya di dalam bangsal aja gitu ya, tapi berani tampil memberikan transfer knowledge untuk masyarakat, untuk tenaga kesehatan lainnya. Dan ini memang dilakukan dengan kerelaan tanpa benefit apapun gitu ya, murni itu untuk menambah pengetahuan ataupun kompetensi tenaga kesehatan maupun masyarakat, dan juga meningkatkan rasa percaya diri itu tadi. Secara tidak langsung juga meningkatkan kompetensi daripada teman-teman narasumber, karena mereka harus belajar lagi, harus refresh lagi seperti itu. Sehingga dengan tujuan itu kita bisa memberikan pelayanan dalam hal pengembangan kompetensi ini dengan gratis, tidak mengharapkan apapun. Murni ini untuk mengembangkan atau meningkatkan wawasan pengetahuan daripada masyarakat maupun tenaga kesehatan. Iya, termasuk meningkatkan derajat kesehatan. Yes, itu untuk tujuan umumnya ya, membantu pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan di Jawa Tengah. Mudah-mudahan juga tingkat kesehatan di Indonesia. Oke, nah tadi juga sudah terdaftar di LMS ya, Bu ya. Oke, berarti memang benar-benar sudah berkualitas. Amin, insya Allah. Dan dijamin insya Allah. Insya Allah. Itu komitmen kita Mbak Maulin. Siap. Kalau ngobrolin soal sarana dan prasarana nih Bu, pasti didukung dong sama manajemen. Oh iya. Punya apa aja Bu? Tadi yang saya sampaikan pasti didukung Mbak Maulin. Meskipun ini bertahap ya, tapi setidaknya ketika kita sudah terakreditasi ini, standar harus kita penuhi. Standar harus penuhi, dan itu memang menjadi komitmen bersama, komitmen pimpinan. Jadi standar sarana prasarana itu harus sesuai dengan ketentuan. Baik, jadi kita memiliki yang namanya aula besar untuk sebuah pertemuan itu memang harus ada dari sisi SDM maupun sarana prasarana maupun alat. Mulai dari kelas, harus punya kelas, kita punya 2 kelas kapasitas 45 dengan kapasitas 20, juga aula dengan kapasitas bisa 100 sampai 150. Kemudian kita memiliki sarana untuk musola ya. Kita musola bisa untuk berbasis gender. Jadi laki perempuan bisa untuk kamar mandi juga. Terus perpustakaan, kita sudah didukung perpustakaan yang lengkap, lumayan lengkap, juga skill lab. Jadi skill lab di situ ada peralatan yang memang dibutuhkan untuk pelatihan-pelatihan baik BTCLS maupun maternal. Seperti itu kita insya Allah cukup komplit, cukup lengkap, dan itu memang menjadi komitmen kita semua untuk memberikan atau menyelenggarakan pelatihan yang
berkualitas. Luar seperti biasa. Jadi SDM juga seperti itu, Mbak. Jadi memang sarana prasarana kita tidak hanya peralatan ya, tapi SDM itu yang mana hal ini mulai dari fasilitator, trainer. Kita sudah terlatih semua, tidak diragukan lagi karena teman-teman nakes kita ini sudah mendunia gitu ya, banyak mendunia yang sudah sejauh go tengah, internasional betul. ya. Apalagi dengan teman-teman keperawatan gitu ya, dengan keberadaan Ibu PPNI Jawa Tengah ada di sini, sehingga mereka mau nggak mau motivasinya besar Mbak Maulin untuk terus mengembangkan diri baik menjadi peserta maupun sebagai narasumber seperti itu. Nah, dan ini didukung juga teman-teman diklat sebagai panitia. Mereka sudah ahli dalam mengelola LMS. Jadi nanti peserta-peserta ini juga diharapkan mereka lancar dalam sistem LMS-nya. Iya, betul. Sampai menanti mereka selesai mengikuti dan mendapatkan sertifikat. Berarti didampingi dari awal, Betul, mulai daftar dari awal sampai proses kita sampai akhir. dampingi mobilitas daripada peserta ini biar mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dari pelatihan atau pengembangan kompetensi ini, baik dari sisi keilmuan maupun keuntungan lain dari profesi dia. Dia butuh SKP, dia butuh sertifikat. Insya Allah selama ini kami tidak pernah ada kendala. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya, lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar. Oke, nah Bu Mei, Rumah Sakit Adiatma itu kan juga sebagai rumah sakit pendidikan. Tentunya juga sebagai lahan praktik ya, Yes, buat betul. adik-adik siswa kita, calon-calon tenaga kesehatan. Nah, seperti apa Bu peran diklat dalam pendidikan calon tenaga kesehatan ini Bu? Iya, jadi memang Mbak Maulin untuk diklat ini selain memang kita menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, kita juga sebagai rumah sakit pendidikan ya, yang mana kita punya fungsi tridharma perguruan tinggi kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan untuk mahasiswa calon tenaga kesehatan ini sebagai lahan praktek, juga sebagai lahan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Jadi itu semua kita selenggarakan untuk adik-adik peserta didik di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Seperti itu. Berarti semua tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan yang bekerja sama ya dengan Rumah Sakit Adiatma bisa mengikuti pelatihan di sini. Bisa mengikuti pelatihan di sini, bisa. Kemudian untuk proses pengambilan data penelitian mereka juga bisa, untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui pengabdian masyarakat juga bisa. Oke. Jadi kalau sebelum adik-adik siswa ini praktek, mereka pasti ada pelatihan khusus dulu ya sebelum terjun langsung. Oke, ada Mbak. Itu biasanya kita sebut dengan pradik. Jadi prapendidikan mereka mengikuti seperti masa orientasi. Jadi memang itu merupakan syarat bahwa setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktek di Rumah Sakit Dr. Adiatma harus mendapatkan bekal dulu yang namanya pradik itu. Jadi nanti ada beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber untuk bekal adik-adik, materi dasar gitu ya, seperti ini basic life support itu juga ada, bagaimana pengenalan terkait mutu rumah sakit, juga ada bagaimana pengelolaan obat, bagaimana tentang mencuci tangan yang dikelola oleh teman-teman PPI. Semua itu harus diberikan oleh kepada adik-adik peserta didik sebelum mereka melaksanakan praktek pendidikan. Jadi meskipun Rumah Sakit Adiatma ini termasuk rumah sakit pendidikan, tapi para pemirsa bisik-bisik, nanti kalau periksa ke sini jangan khawatir ya. Meskipun yang pegang nanti ada siswa, tapi semuanya sudah dilatih, dibekali dulu oleh diklat ya. Jadi supaya tidak nanti perlu khawatir lagi. Karena mereka sudah dibekali untuk ilmu-ilmu dasar, juga mereka didampingi oleh para CI yang berkompeten. Ada pendampingan? Ada. Kalau namanya mahasiswa, itu tadi yang kami sampaikan bahwa kami punya fasilitas selain sarana prasarana dalam bentuk peralatan, juga sumber daya manusia. Dalam hal ini kalau terkait mahasiswa atau mahasiswa praktek itu adalah CI, ya CI atau DPK. CI DPK kami cukup profesional, cukup berkompeten, baik dari sisi keilmuan maupun skillnya seperti itu. Oke, jadi aman ya Bu ya. Nggak usah khawatir ya pemirsa ya. Tidak usah khawatir. Iya, kan kadang track recordnya, rumah sakit pendidikan nanti yang pegang siswa semua. Gitu. Padahal sudah dilatih dulu, sudah dibekali dulu. Dan mereka juga nggak kita lepas begitu aja Mbak Maulin. Mereka tetap dalam
pendampingan, pengawasan oleh para CI. Oke, baik. Nah, untuk ada kerjasamanya nggak sih Bu kalau dengan lembaga pendidikan? Oh, ada. Jadi memang syarat menjadi atau mau praktek di rumah sakit untuk mahasiswanya itu memang harus ada PKS sebelumnya, Mbak Maulin. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan, mereka harus punya kerjasama yang mana nanti tertuang di dalam MOU ya, PKS pendidikan. Dan itu biasanya memang bagi institusi pendidikan yang minimal sudah terakreditasi B. Oh, ada ketentuannya iya, ya? Nggak semuanya ya? Tidak semuanya, karena mohon maaf bukan apa-apa, kami juga harus tetap menjaga kualitas pelayanan rumah sakit seperti itu. Kemudian juga keterbatasan daripada kuota, Mbak Maulin. Jadi kami mau nggak mau harus memfilter nih. Biar lebih selektif ya Bu ya? Betul, harus lebih selektif lagi. Selain memang kuotanya terbatas, juga kami lebih ke arah menjaga kualitas pada pelayanan rumah sakit, karena memang utama kita adalah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Betul. Jadi tidak hanya berorientasi merekrut sebanyak-banyaknya, tetapi lebih cenderung ke kualitasnya. Kualitas, jadi juga baik kualitas dari mahasiswa yang nanti lepas praktek di sini maupun kualitas pelayanan yang bisa diberikan pada pasien meskipun kita sebagai rumah sakit pendidikan. Oke, baik. Lanjut ya Bu ya. Tadi Bu Mei itu sempat nyinggung soal penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti apa nih Bu detailnya Bu untuk kegiatan itu Bu? Iya. Jadi kalau penelitian Mbak Maulin ini masih jadi satu ya. Jadi satu ketentuan bahwa untuk dapat melaksanakan penelitian maupun pengabdian masyarakat di sini itu harus ada kerjasama dulu antara institusi pendidikan dengan rumah sakit. Nah itu baru nanti mahasiswanya bisa untuk pengambilan data ke sini, bersurat dulu, dan itu memang suratnya harus dari institusi pendidikannya. Harus legal ya? Iya betul, dan itu kami juga dikelola oleh yang namanya komite, yaitu Komite Etik Penelitian. Jadi mahasiswa ke sini ketika mau melaksanakan penelitian, baik mau pengambilan data maupun proses penelitiannya tidak dilepas Mbak Maulin, didampingi, bahkan ada istilahnya konsultasi gitu ya, konsultasi dari si baik itu data maupun nanti proses bagaimana dia melaksanakan itu, karena memang ketika kita sudah melakukan komitmen kerjasama ya kita harus mengawal adik-adik peserta didik untuk bisa melaksanakan penelitian dengan baik sesuai dengan tujuan mereka. Jadi tidak dilepas datang ngambil data silakan, tidak. Kami tetap ada pendampingan dari CA atau dari konsultannya tadi ya, yang expert ya, dan juga dikelola oleh sebuah tim atau komite etik penelitian. Jadi mereka tetap memenuhi ketentuan-ketentuan secara etik seperti itu. Kemudian untuk pengabdian masyarakatnya, kita sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contohnya Bu? Contohnya seperti spelling saat ini. Apa itu spelling? Mungkin ada yang belum tahu pemirsa. Belum tahu ya spelling ya. Jadi sekaligus ini ya. Sekalian aja. Rumah Sakit Dr. Adiatma ini memiliki bentuk kegiatan masyarakat yang namanya spelling Mbak. Jadi pelayanan oleh dokter spesialis, dan itu keliling Mbak dokter kita dengan suka hati, suka rela gitu ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jemput bola. Dokter kita yang datang ke lokasi. Jadi pasien masyarakat secara umum tidak harus susah-susah ke sini. Tapi memang tidak semua tempat bergilir gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Mana daerah-daerah yang memang prioritas untuk kita kunjungi. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengabdian Rumah Sakit Dr. Adiatma kepada masyarakat, dan ini tidak menutup kemungkinan melibatkan partisipasi mahasiswa-mahasiswa biar dia punya kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat, mengabdikan ilmunya sesuai dengan kompetensinya sampai di mana. Punya pengalaman juga ya. Betul, iya. Realnya gimana sih di lapangan? Bagaimana di lapangan, artinya yang biasanya melayani pasien itu di tempat tidur, di rumah sakit ini diantah berantah dengan kondisi yang panas gitu ya, tapi mereka tetap semangat seperti itu. Tenaga kesehatan kita juga semangat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini tidak hanya spelling tapi juga untuk desa-desa binaan kita Mbak. Jadi ada kita, juga ya desa ada seperti itu. Jadi memang sudah ditunjuk desa-desa mana yang memang menjadi wilayah kita untuk mendapatkan
istilahnya pelayanan secara gratis dalam bentuk pengabdian daripada Rumah Sakit Dr. Adi Atma. Luar biasa sekali. Aduh, sekalian promosi spelling nih kayaknya tadi. Iya, spelling sudah ya. Terus tadi apa? KEPK sudah. Lewat Mbak Maulin ini semua terpapar. Kita kulik semua pokoknya, saya kupas tuntas deh. Iya, dokter spesialis kita juga lumayan lengkap dan mereka memiliki istilahnya kebesaran hati ya Mbak ya untuk memberikan pelayanan ini dengan sepenuh hati tanpa embel-embel apapun ketika memang mereka diminta dalam bentuk pengabdian. Pengabdian mereka kepada masyarakat tanpa istilahnya tawar menawar. Mau di desa banjir, mau di desa yang sedang kena musibah bencana tanah longsor. Dokter-dokter spesialis kita tidak pernah gentar mundur gitu. Wah, hebat loh. Dokter spesialis kita applause dulu dong. Kita tetap semangat dokter. Iya, bahkan Bapak Wakil Direktur Pelayanan kita juga turun langsung ke lapangan. Bahkan meskipun Ibu PLT Direktur kita bukan seorang dokter, tapi beliau tidak sesekali dua kali mendampingi ikut tim juga. Iya, mendampingi tim kesehatan kita turun langsung di daerah-daerah yang memang sedang membutuhkan, khususnya yang memang sedang terdampak bencana seperti itu. Berarti totalitas dari Rumah Sakit Adi Atma ya. Yes, mudah-mudahan semakin sukses kita ya Mbak ya, dengan dukungan semua baik dari manajemen maupun teman-teman di pelayanan seperti itu. Oke, baik. Nah Bu, dari segudang kegiatan diklat yang banyak banget ya Bu, kan mungkin pemirsa ada yang tertarik nih, saya mau ikut pelatihan yang ada di Rumah Sakit Adi Atma. Gimana nih Bu dapat infonya, caranya? Harus jadi followers kita dong gitu. Termasuk follower bisik-bisik loh ya, jangan lupa. Termasuk bisik-bisik gitu, jangan lupa. Jadi Mbak, kita Adi Atma khususnya diklat gitu ya, setiap kali menyelenggarakan pengembangan kompetensi itu, kalau yang memang melalui LMS karena memang kita sudah terakreditasi, itu bahkan promosi atau sosialisasi flyer kita itu bisa seluruh Indonesia melihatnya. Jadi tidak hanya karyawan atau SDM yang ada di Rumah Sakit Dr. Adi Atma, tidak hanya yang di Kota Semarang, tidak hanya yang di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia bisa melihat program-program dari flyer yang ada di LMS seperti itu. Kemudian dari medsos rumah sakit kita, Mbak. Apa aja nih Bu medsosnya Bu? IG ada ya, selalu aktif. IG kita update gitu. Facebook seperti itu selalu menayangkan, menampilkan setiap kegiatan diklat yang ada di Rumah Sakit Dr. Adi Atma, baik itu pelatihan, seminar, webinar. Jadi teman-teman tenaga kesehatan yang berminat memang mau mengembangkan kompetensi, sedang butuh untuk mengembangkan kompetensinya sesuai kebutuhan institusi maupun kebutuhan pribadi, silakan ikuti, follow gitu ya, follow medsos Rumah Sakit Dr. Adi Atma. Anda akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi. Kalau misal mungkin butuh keterangan lebih detail, bisa menghubungi langsung ya Bu ya? Ada kontaknya. Di situ sudah ada langsung kontaknya. Nanti sama Bu Mei ya? Langsung. Boleh. Kalau perlu setelah ini nanti saya tayangkan ini Mbak nomor telepon saya ya. Iya. Dapat diskon khusus nggak Bu nanti Bu? Diskon khusus gitu? Diskon boleh, plus nambah jam pelajaran gitu ya. Wah itu yang berat, nambah jam pelajaran. Iya betul, kami murah kalau untuk ilmu Mbak. Iya, untuk ilmu kami tidak pelit. Mau nambah jam pelajaran? Oke, kami siap. Iya. Oke, baik Bu Mei. Terus ini Bu, sebagai kasub diklat ya, harapan Ibu ke depannya untuk diklat pada khususnya dan juga rumah sakit pada umumnya. Untuk pengembangan diklat, ya memang kita terus berproses untuk berkembang ya Mbak, terus berkembang, belajar baik dari yang sudah ada maupun melihat kondisi saat ini. Jadi harapannya memang kita sebagai lembaga diklat itu bisa melaksanakan pengembangan kompetensi yang strategis dan terarah. Yang mana strategis terarah ini artinya memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sasaran gitu ya. Strategis terarah berkelanjutan gitu. Berkelanjutannya nanti bisa terintegrasi atau nyambung dengan jenjang karir SDM itu sendiri. Jadi pelatihan-pelatihan atau kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan ini memang bermanfaat secara individu karena bisa untuk meningkatkan jenjang karir mereka, meningkatkan profesionalisme mereka. Yang ketiga, tadi kami berharap bisa lebih strategis, terarah, berkelanjutan. Yang ketiga, kami juga lebih mendapat dukungan
dari rumah sakit terkait sarana prasarana gitu ya. Kelengkapan daripada alat lebih lengkap, lebih canggih mungkin yang sudah ada diupdate lagi lebih canggih. Jadi nanti tenaga kesehatan yang ada di Jawa Tengah ini memang siap untuk bersaing dengan tenaga kesehatan yang sudah ada di ibu kota, misalkan yang sudah terpapar dengan alat-alat canggih seperti itu. Juga kami pengen pengembangan diklat ini lebih luas, Mbak, bekerja sama dengan institusi pendidikan dalam penyelenggaraannya. Jadi tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tapi juga untuk calon-calon tenaga kesehatan ini sudah terpapar dengan kita. Jadi mereka nanti lulus sudah siap untuk terjun ke lapangan, tidak hanya mendapatkan materi-materi aja, teori-teori aja, tapi benar-benar mereka sudah berbekal skill karena sudah mendapatkan pelatihan dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Adiatma seperti itu. Real life experience ya. Oke Bu, pesan terakhir nih Bu untuk pemirsa bisik-bisik nih sebelum kita akhiri perbincangan hot kita hari ini Bu. Ya. Silakan Bu Mei. Pesan terakhir. Jangan pesen bakso nih ayam, jangan lo ya. Kalau itu pesan saya sama Mbak Maulin habis ini ya Mbak. Tinggal pilih mau mie ayam, mau bebek masbut gitu. Yang di belakang pun nggak mau kalah Mbak Maulin, masih ikut-ikutan pesen. Udah bikin list mereka ya. Di list dulu Mas Ronald. Jadi pesan kami, kalau saya berpesan, saya bilang bahwa pengembangan kompetensi ini bukan lagi sebuah pilihan Mbak Maulin, tapi ini merupakan sebuah kebutuhan untuk seluruh tenaga kesehatan, harus bisa dan harus terus mengembangkan kompetensinya. Untuk apa? Ya, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena memang ini dituntut dengan perkembangan keilmuan, dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi kita harus update terus. Makanya mari seluruh tenaga kesehatan baik yang ada di Rumah Sakit Dr. Adiatma, di Jawa Tengah, di Indonesia, ayo terus belajar, tingkatkan kompetensi untuk memberikan pelayanan yang baik dengan sepenuh hati. Luar biasa, pesan yang sangat padat dan bermakna ya Bu ya. Jadi bahwasannya kalau boleh saya simpulkan nih, yang namanya belajar itu tidak mengenal usia. Betul Bu Mei? Betul. Oke. Dan Rumah Sakit Dr. Adiatma sangat berkomitmen untuk mensupport pengembangan kompetensi, pendidikan, pelatihan semua tenaga kesehatan. Tidak hanya itu juga ya, termasuk masyarakat awam. Iya, masyarakat bisa belajar di sini sama-sama. Iya, baik, terima kasih sekali untuk para pemirsa Bisik-Bisik yang sudah setia mengikuti acara dari awal sampai akhir bersama Bu Mei, ya kan? Kita berjumpa lagi pada episode Bisik-Bisik berikutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Baik, kita undur diri ya Bu Mei ya. Iya. Terima kasih pemirsa Bisik-Bisik, salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiatma. Selamat Adiatma.